Boleh mungkin Mas Aidil dinyalain kameranya ya. Halo Halo. Mbak Putri, apa kabar? Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Semoga sehat-sehat Mbak Putri di sana. Sehat, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Alhamdulillah. Mas Aidil? Alhamdulillah sehat juga di sini. Senang sekali bertemu di malam minggu ini. Makasih banyak ya teman-teman ya mau join malam minggu ya di sini ya. Iya dong, pastinya dong. Nah ini juga ada Mbak Ala. Halo, selamat malam Mbak Halo, Ala. selamat Salam malam. kenal. Salam kenal Mbak Putri. Iya, apa kabarnya Mbak Ala malam hari ini? Baik. Sehat-sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, Adik mau nyapa-nyapa teman-teman yang sudah join di sini? Iya, halo semuanya. Terima kasih sudah hadir malam-malam minggu belajar bersama kita semua di sini. Aduh, seneng nih aku kalau narasumber aku nih cantik-cantik, ganteng-ganteng, seger-seger gini ya. Teman-teman juga semuanya mukanya seger-seger, pasti pada udah makan malam ya. Oke, nah teman-teman, jadi pada malam hari ini gitu ya, sembari kita juga menunggu Bang Sandi untuk join ya. Pada malam hari ini kan topiknya itu tentang product branding in the middle of pandemic gitu ya. Tentunya karena adanya COVID-19 ini pasti banyak banget memberikan perubahan dalam hidup kita ya, baik kehidupan sehari-hari gitu ya, di rumah, pekerjaan, tentunya juga pembisnis ini harus banget melakukan adaptasi biar supaya bisa tetap survive di masa pandemi seperti ini. Makanya banyak banget inovasi ya. Kalau ingat kata-kata Bang Sandi itu yang pertama tuh memang harus menjadi entrepreneur tuh harus inovasinya tuh harus kenceng gitu ya katanya ya. Nah, ini harus dilakukan juga untuk memperlancar bisnis. Salah satunya adalah product branding. Nah, tentunya penasaran ya pasti teman-teman. Terus gimana caranya gitu kan memperbaharui branding di tengah-tengah pandemi seperti ini gitu. Nanti kita akan langsung tanya-tanya ke yang expert-expert ini gitu ya. Kalau di layar saya di sebelah kanan saya nih di sini. Karena ini nggak bisa online gitu ya. Jadi sebelah kanan saya ada Mas Aidil Wicaksono dan Mbak Ala gitu ya. Oke. Nah, saya juga mau sapa juga tadi ketinggalan. Jadi kita di malam hari ini juga di-relay sama beberapa universitas ya di media sosial dan kita juga sudah live on Facebook. Ada dari IPMI, HIPMI, Universitas Brawijaya. Halo teman-teman dari Universitas Brawijaya. Ada juga HMJ Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya. Dan juga ada dari BEM Universitas Narotama gitu. Jadi banyak teman-teman mahasiswa juga nih yang ikutan ya. Semoga semua yang kita obrolin pada malam hari ini juga bisa memberikan inspirasi sama teman-teman mahasiswa yang masih pada belajar ini ya, Mas Aidil dan Mbak Ala ya. Oke. Untuk yang pertama, sembari kita menunggu Bang Sandi juga untuk join, aku pengen ke Mbak Ala dulu ya. Iya, Mbak Putri, silakan. Iya. Mbak Ala, ceritain sedikit dong, kan kalau kita tahu gitu ya, Mbak Ala ini kan founder dari Binar Academy, which is itu kalau yang dari aku tuh tahu adalah platform gitu ya, platform pendidikan semacam untuk belajar IT gitu ya, secara simpelnya, bukan begitu Mbak Ala? Iya, benar. Simpelnya Benar, kita ya? platform untuk belajar sekaligus mencari pekerjaan untuk orang-orang yang baru mau masuk ke dunia digital atau yang udah ada di dunia digital pengen upskill pengetahuannya lah ya gitu. Karena kan aku memang backgroundku dari 11 tahun lah ya di dunia digital ini gitu, di startup digital lah bisa dibilang gitu. Iya, dan maksudnya bahkan sebelum pandemi pun ya Binar Academy itu udah menawarkan remote learning gitu ya untuk para studentnya gitu kan ya. Dari tahun lalu udah dilakuin sebenarnya ya Mbak Ala ya. Kebetulan kita sudah planning tapi memang baru tereksekusi sekarang dan pas banget gitu. Justru karena pandemi inilah akhirnya kita nggak begitu sulit untuk edukasi marketnya kan tentang online learning gitu. Nah itu tuh menariknya Mbak, boleh nggak diceritain sama teman-teman di sini gitu ya, bagaimana sih prosesnya dari Binar Academy ini sampai seperti ini gitu Mbak, karena kan kalau kita lihat dari tampilan Instagramnya juga, karena aku orang awam gitu ya, aku hanya bisa melihat dari tampilan visual, dari konsistensi postingan, kayak gitu, aku anaknya tuh lebih kayak gitu ya, sosial media banget gitu. Dan apa ya, kalau aku melihatnya tuh benar-benar
ini jadinya belajar IT nggak menyeramkan gitu, nggak yang Iya, kayaknya iya, iya, iya. kalau aku ya ngelihatnya gitu. Iya, iya, iya. Mungkin aku cerita sedikit ya, karena aku mungkin bukan dari orang branding sebenarnya, tapi aku itu lebih ke product innovation ya kan. Dulu waktu di Gojek, terakhir kan aku sebelum bikin Binar, aku kan di Gojek, I managed to launch 14 products di Gojek gitu. Dari yang dulu cuman kita punya GoSend sama GoRide gitu, akhirnya banyak banget produk-produk baru ya, total waktu aku keluar itu udah ada 14 produk baru. Dan karena aku mulainya dari produk ya, aku selalu berpikirnya itu tentang customer pengennya itu apa gitu kan. Nah, kita harus pertama kali itu mempelajari bagaimana yang customer inginkan itu apa gitu kan. Tapi sebelum juga bertanya tentang apa yang mau customer inginkan, kita juga harus mapping dulu siapa customer kita. Nah, itu yang kadang orang-orang tuh lupa. Bikin produk, punya ide, tapi juga nggak tahu target marketnya itu siapa gitu. Nah, jadi itu pertama kali kita mesti tahu benar, define dulu nih, siapa sih persona-persona yang mau kita targetkan. Produk yang kita bikin ini tuh untuk siapa gitu. Nah, dari situ kita bisa memetakan gitu, kayak di Binar misalnya, kita tuh ada 3 persona. Yang pertama adalah personanya entrepreneur yang lagi mau bikin digital startup, yang dia belum punya tim sama sekali, dia mau belajar nih tentang bagaimana sih nanti timnya itu harus bekerja gitu, sehingga dia seenggaknya punyalah gitu background teknologi gitu. Kemudian yang kedua persona kita adalah orang-orang yang mau shift career, karena sekarang banyak contohnya persona yang masuk ke kita tuh orang HR, orang finance, itu mulai shift nih, kayak yang lihat ada dunia digital nih, dan mereka mungkin sudah berpikir bahwa kemungkinan besar banyak profesi-profesi yang kedepannya itu akan hilang gitu kan. Jadi akhirnya ini target market kita kedua, orang yang mau shift career ke dunia digital. Yang ketiga adalah lulusan SMA dan SMK dan yang sedang kuliah gitu, students lah gitu. Nah, jadi dari situlah kita petakan mereka ini apa yang sedang mereka tuh craving, apa yang sedang mereka butuhkan. Nah, dari situlah kita mengambil cerita-cerita yang relate dengan keadaannya mereka gitu, karena ini juga berhubungan erat dengan dunia edukasi ya. Kenapa sih Binar itu kalau nyeritain sesuatu itu nggak jauh-jauh, karena kesalahan pada dunia edukasi kita itu kalau diajarin sama guru itu kadang tuh levelnya udah di sini, padahal kita punya knowledge itu masih di sini, dan manusia itu belajar mulainya dari apa yang dia ketahui. Jadi di saat kita ngajarin orang udah di sini, dia tuh nggak bakalan bisa connect otaknya ke sesuatu yang dia pahami. Nah, manusia itu belajar dari apa yang dia pahami, kita bawa naik sedikit-sedikit. Nah, itu konsep pembelajaran yang kita gunakan gitu. Jadi kita kayak menceritakan sesuatu relate dengan apa yang sudah mereka ketahui, apa kehidupan mereka sehari-hari. Karena orang tuh makanya seneng kan kalau misalnya kita baca cerita di Instagram yang relate dengan keadaan kita sekarang. Nah, itu kita jadi ngerasa kayak, oh iya ya, karena cara otak kita bekerja itu seperti itu. Kayak kita ngebaca buku, misalnya aku ngebaca buku tahun ini, buku yang sama di tahun ini, sama mungkin waktu pas aku masih di Gojek, yang aku ambil itu intisarinya mungkin berbeda, karena aku akan merelate dengan yang sedang aku rasakan saat ini, walaupun bukunya sama gitu kan. Jadi itu mengetahui siapa market kita, mereka itu ada di mana, dan apa yang mereka butuhkan itu yang paling penting sih. Dan akhirnya kita tahu kita mesti bawa mereka kemana gitu kan. Oke. Iya. Jadi kita benar-benar memenuhi kebutuhan dari si target market kita ini gitu ya Mbak ya. Nyambung gitu, jadi jembatan juga gitu ya. Dan kayak kita tuh ngajak ngobrol gitu, bukan sebagai guru, tapi gimana kita bisa ngajak ngobrol customer kita. Oke, gitu. Ini by the way Mbak Ala sebentar kita potong dulu, Bang Sani udah sama kita nih. Sapa dulu ah. Apa kabar semuanya Mbak Putri, Mbak Alamanda, Mas Aidin? Iya, halo
Sandi. Sukses Mas. Dinar, juga Mas Aidil Wicaksono, pakar-pakar Terima nih, kasih, Bang. dan teman-teman RS-kawan Ya. yang sudah hadir. Bang Sandi, gimana kemarin sidang dokternya Bang Sandi? Baru selesai, like literally 7 minutes ago, 7 menit yang lalu, dan you guys, ya alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Congratulations. Kita tepuk tangan dong. Tangan virtual buat Bang Sandi nih, habis doktoral. Tapi banyak perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan, dan mudah-mudahan ada 2 tahapan lagi, 2 tahapan sidang lagi ya. Mohon doanya dari RS kawan. Ya. Amin, amin Bang. Teman-teman untuk ikut berkontribusi, tapi pengen banget hari ini ngobrolin branding bersama dengan pakar-pakarnya. Thank you very much. Ada Mas Kemal juga. Apa kabar Mas Kemal? Oh iya. Oke, kita lanjut dulu ya Bang Sandi ya. Mangga, silakan. Oke, itu dia tadi teman-teman sedikit penjelasan dari Mbak Ala gitu ya. Sebenarnya pengen digali-gali lagi, tapi kita ke Mas Aidil dulu. Ya, Mas Aidil. Nah, kalau Mas Aidil sendiri ini sekarang kan tentunya di Kaizen Room ini masih ya terus bergerak gitu ya, berinovasi. Masih ya, Mbak Putri. Ya. Nah, gimana nih Mas ceritanya Kaizen gitu, boleh dong diceritain sama kita-kita gitu ya, dari mulai proses awalnya gitu ya, dan tentunya mungkin apa-apa yang harus diperhatikan ketika membangun brand Kaizen Room ini gitu, karena kan menarik banget ya, dan kayaknya belum ada lagi deh yang seperti ini gitu bahkan ya. Terima kasih Mbak Putri. Baik, jadi sebenarnya teman-teman semua, profesi saya utamanya nih Mbak Putri, Mbak Ala, Bang Sandi, saya seorang dosen sebenarnya. Saya seorang dosen, aktif sebagai seorang dosen di salah satu universitas swasta. Nah, itu ternyata yang menjadi awal kenapa saya terpikir atau bahkan tergerak untuk membuat Kaizen Room. Tentunya dipicu juga oleh Binar Academy di tahun 2016 sebenarnya. Wah, ini ada Binar nih dari Mbak Ala nih. Gimana ya caranya ya? Sebenarnya background saya juga bukan di IT, background saya di manajemen. Hanya saja kegelisahannya yang dirasakan waktu itu adalah saya memiliki mahasiswa setelah lulus, banyak sekali pertanyaan, Pak, abis ini saya ngapain ya? Saya nggak tahu mau kemana. Apa yang harus saya kerjakan? Karena selama kuliah, saya terlalu mendapatkan banyak tugas, materi, dan sebagainya. Ada banyak hal yang miss. Tadi disampaikan juga oleh Mbak Ala bahwa sebenarnya dalam institusi pendidikan, atau bahkan dalam konsep pendidikan itu sendiri, harusnya connecting the dots-nya. Di mana dari bagian pemahaman ini harus diajak secara perlahan, atau itu sebenarnya artinya dari Kaizen sebenarnya. Kaizen itu terdiri dari 2 kata, ini konsep dari Jepang juga, Kai itu artinya berubah dan Zen itu baik. Jadi harapan kita membuat Kaizen Room ini adalah untuk menciptakan wadah, untuk menciptakan ruang untuk bagi mereka-mereka yang mau berubah menjadi lebih baik. Hanya saja spesifik, kalau tadi kan dari Binar Academy spesifik di bidang IT, kalau kami di bidang komunikasi juga pengembangan diri. Nah, dari sana itu juga bingung tuh awalnya Mbak Putri. Ini siapa ya? Kayak tadi disampaikan oleh Mbak Ala bahwa kita harus tahu konsumen kita siapa, targetnya siapa sih yang mau ikut, siapa sih yang mau datang, dan sebagainya. Sempat beberapa kali berubah, beberapa kali pivot juga, karena kita melihat berbagai gini. Awalnya saya ngelihat, oh ini umum, bisa dinikmati oleh siapa aja. Tapi dalam menumbuhkan produk branding, tadi udah disentil sama Mbak Ala bahwa kita harus ngobrol. Kita harus ada interaksi. Kita harus tahu, kita harus mau tahu sebenarnya kegelisahan dari target utamanya ini siapa. Dan akhirnya kembali ke semangat awalnya, bagaimana ternyata rekan-rekan saya pun di Kaizen Room percaya bahwa masing-masing kita pasti punya hadiah masing-masing dari Allah. Pasti punya. Pertanyaannya mungkin bagaimana cara nemuinnya. Nah, beberapa kelas-kelasnya Kaizen Room kita bawa ke arah sana. Sayangnya di era pandemi ini berubah menjadi online, dan ada beberapa kelas yang memang harus di hold, seperti kelas videografi, fotografi, dan sebagainya. Karena buat saya pribadi itu harus ada experience langsungnya. Kecuali kelas menulis, public speaking, dan lain-lain. Jadi saat ini, atau bahkan di era pandeminya, kita mencoba untuk rebranding sebenarnya. Pivotnya itu cukup luar biasa. Dari yang tadinya hanya anak-anak kuliahan, jadi fokusnya cuma buat anak-anak kuliahan ke kampus. Dan selama pandemi, karena online, jujur aja sih senang Mbak Putri.
senang karena saya bisa keliling Indonesia. Jadi saya bisa keliling Indonesia secara online. Jadi kita lagi ke sekolah-sekolah, kita lagi ke universitas-universitas untuk menyampaikan program-programnya kita. Jadi kita ada 2 program, ada Kaizen Talk, ada Kaizen Class. Kaizen Talk ini juga biasanya kita kolaborasi sama Rumah Siap Kerja. Gitu. Kita kolaborasi sama Rumah Siap Kerja untuk ngajak teman-teman masuk atau bahkan terdaftar di Rumah Siap Kerja, dan akhirnya kita belajar bareng-bareng terkait hal-hal yang memang sedang ramai untuk dibicarakan. Dan Kaizen Class ini sebenarnya private, jadi tidak terlalu banyak, dan ini keberlanjutan dari Kaizen Talk itu sendiri. Jadi poin utamanya sebenarnya tadi disampaikan sama Mbak Ala bahwa teman-teman jika memang ingin menumbuhkan brandingnya, jangan lupa bahwa mungkin gini, di awal pasti kepikiran, oh saya harus punya nama yang catchy, saya harus punya logo, saya punya warna yang memang diingat, saya harus punya website dan sebagainya. Tapi di luar dari itu, dalam banget message-nya. Purpose awalnya itu apa? Purpose awalnya saya sebenarnya dari lihat Binar, dari lihat Mbak Ala, dan lihat teman-teman lain, terutama Bang Sandi, ada semangat yang nyentil itu 2045. Saya nggak tahu sih. Terakhir kali saya hadir di Rumah Siap Kerja secara offline, itu saya sampaikan juga di sana bahwa kita harus nyiapin diri buat 2045. 2045 itu dalam arti saya pribadi ngelihat bahwa 100 tahun Indonesia ini akan jadi apa ya? Akan ada apa ya, dan semua SDM-nya tuh harus disiapin dari sekarang, dari sisi pengembangan diri, komunikasi, soft skill-nya, dan juga dari IT-nya. Tadi udah disenggol lagi bahwa ya mungkin ada beberapa pekerjaan di depan yang sangat-sangat berkaitan, bukan ada lagi ya, pasti sangat berkaitan dengan teknologi, akan berkaitan dengan dunia digital, dan kita harus siap dengan hal itu. Jadi dengan adanya Kaizen Room, Binar Academy, juga Rumah Siap Kerja, saya harap kita bisa sama-sama nih kolaborasi, bukan cuma teman-teman semua nanti saat branding, ngomongin logo dan lain-lain yang tadi saya bilang, tapi kembali kita lihat purpose awalnya, tujuan awalnya itu apa, sampai akhirnya teman-teman semua harus interaksi. Skill lain untuk menciptakan branding adalah mendengar sebenarnya. Kita harus mau tahu masalah yang mereka hadapi itu apa, dan apakah kita memang bisa menjadi solusi atas masalahnya mereka. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Putri. Oke, aduh itu keren banget sih. Maksudnya jadi dengan kita tadi lebih mendengar gitu ya, lebih melihat gitu ya kebutuhan apa nih yang lagi dicari masyarakat, apa lagi dicari orang-orang gitu. Jadi kita akhirnya tuh bisa tahu gitu ya, bisa tadi kan bisa akhirnya kita bisa ke kanan dikit, ke kiri dikit gitu ya untuk bisa menyesuaikan apa yang mau kita kasih nih ke masyarakat gitu ya, ke target audiens kita gitu ya. Nah, sebenarnya nih ini adalah topik ini tuh sebenarnya kita sudah bahas juga ya di product branding ini tuh kita sudah bahas beberapa kayaknya masih tanggal 20 Juni gitu. Mungkin Bang Sani masih ingat nggak kita ngebahas sama Mas Yasa Singgi selaku CEO Men's Republic dan juga Mas Armin Navarro waktu itu kita juga bahas topik seperti ini, dan sebenarnya ini juga ada sedikit perbedaan gitu ya, insight dari Mas Aidil dan Mbak Ala terkait tips-tips untuk produk branding ini. Kalau waktu itu sedikit aja nih ya flashback, waktu itu kalau kata Mas Yasa itu temukan why-nya gitu. Dari misi brand produk ini gitu untuk biar supaya orang-orang tahu kita tuh apa sih gitu, kita tuh mau apa sih purpose kita gitu, sedikit seperti itu ya. Oke, ke Bang Sandi ya, Bang Sandi udah siap belum Bang Sandi? Udah banget. Dan Oke. Saya ingin terima kasih juga ke Mbak Ala dan Mas Aidil, luar biasa Kaizen, dan sebetulnya Kaizen itu adalah satu semangat ya. Kalau kita pernah bekerja dalam ekosistem perusahaan Jepang atau kultur Jepang, Kaizen itu adalah Continuous Improvement Program yang kebetulan saya dulu pernah di grup Astra, dan ini jadi kayak harus menjadi dalam setiap tarikan nafas kita harus mampu menghadirkan Kaizen, dan ya ini ada salah satu bagian daripada Kaizen itu adalah Gemba. Gemba itu kita hadir bukan hanya sekedar hadir, tapi memberikan solusi. Saya ingin juga, karena waktu itu kita sudah pernah bahas mengenai branding, kita refresh dulu memori kita sedikit, RS kawan, bahwa sangat penting nih brand bagi pelaku bisnis. Jadi kalau kita lihat apa sih
misalnya RSK, branding RSK itu ya jelas karena banyak banget di market atau di topografi daripada dunia pelatihan yang serupa sama RSK. Jadi kita perlu branding ini sebagai pembeda, sebagai satu hal yang menjadi diferensiasi. Kalau kita lihat produk Apple ini menarik nih. Saya pernah berkesempatan, almarhum Steve Jobs waktu itu cerita gitu, bahwa you have arrived atau kamu sudah sukses untuk menciptakan branding jika orang kenal dari brand kamu itu dalam 3 level. Pertama level adalah level rasio kita, otak gitu. Kenapa brand ini dan kenapa kita harus membeli, itu kita bisa jelaskan secara rasio. Oh, produk Apple itu bagus, produk Apple itu ya sangat fungsional dan lain sebagainya. Tapi the next level is semakin turun ke bawah. Jadi kita beli berdasarkan hati kita. Jadi produk itu yaitu ada satu hal yang kita rasakan di hati kita dalam menggunakan produk tersebut. Ada rasa bahagia, ada rasa superior, ada rasa hebat. Nah, yang paling sulit adalah brand kita kalau misalnya bisa diturunkan lagi ke perut. Jadi orang udah nggak bisa ngerasakan lagi di hati, nggak bisa memikirkan lagi, tapi berdasarkan, mungkin pernah kita dengar, my gut feel, atau kalau bahasa ininya my gut feel itu adalah kita nggak perlu lagi menerka-nerka apa segala macam, kita beli secara otomatis gitu. Dan itu nggak bisa dilakukan analogi dalam analisa, tapi itu lebih ke arah behavioral. Jadi perasaan kita itu membeli sesuatu atau mengkonsumsi baik produk maupun jasa itu sebagai pembeda, brand itu harus tentu menghadirkan kemampuan untuk menyentuh 3 level, yaitu di rasio kita, di otak kita, di hati kita, dan di perut. Itu yang paling susah untuk di perut. Yang kedua adalah membangun satu rasa, kalau disebut sih amanah ya. Karena ini lebih daripada citra, tapi keyakinan dan jaminan bahwa brand kita itu akan membawa satu quality yang konsisten dan membawa prestis. Ini menarik banget karena evolusi daripada brand-brand besar juga akan pertama membangun citra, baru setelah itu berhasil menyentuh keyakinan, dan terakhir bahwa brand kita itu membawa satu jaminan kualitas secara konsisten dan ada rasa bangga memakai brand itu, prestis. Tentunya juga brand itu sebagai promosi dan daya tarik, woro-woro. Kalau brandnya udah dikenal, kita baru mengadakan studi kemarin bahwa dari populasi masyarakat Indonesia ada 2 brand yang kita uji, yaitu OKOC dan RSK. OKOC itu sudah dikenal 34%, dan untuk sebagai sebuah gerakan dan bukan sebuah produk dan jasa, OKOC itu sudah di sepertiga populasi Indonesia sudah tahu OKOC. Nah, kalau RSK ada sekitar 22% masyarakat Indonesia yang sudah tahu brand RSK tersebut. Ini adalah bagian daripada promosi dan daya tarik. Terakhir, kalau kita sudah mendapatkan beberapa pencapaian, ini akan menjadi pengendali pasar. Jadi menarik banget. Nah, ilustrasinya kurang lebih ada di slide berikutnya. Slide berikutnya ini sebuah produk, misalnya branding illustration-nya Oreo ya. Oreo itu nggak usah ini kita udah bisa nyebutin diputar, dijilat, dicelup gitu ya, kurang lebih gitu ya sequencingnya. Ini juga sama. Jadi produk yang kiri ini adalah white label, ini generic, kita nggak tahu, tapi kira-kira laptop ya. Sebelah kanannya
produk dan brand. Ini produknya sudah di branding sebagai Asus. Nah, yang sisi ketiganya adalah ditambahkan lifestyle, bahwa lifestyle ini e-sports, Republic of Gamers. Ini jadi ya menurut saya satu evolusi yang kita bisa perlihatkan, satu brand itu mampu untuk menyentuh all kind of levels. Jadi kira-kira kurang lebih kiri itu adalah produk yang bisa dijelaskan otak, rasio. Produk plus brand itu Asus, mungkin secara hati kita udah jatuh hati sama Asus, tapi kalau untuk di level di bawah hati, yaitu gut feel, perut, yaitu kita bicara mengenai suatu lifestyle. Gitu jadi Mbak Putri. Ya, benar banget. Berarti memang ketika kita sudah berbicara tentang produk branding ini benar-benar menyentuh 3 aspek tadi tuh ya teman-teman ya, ada dari rasio, hati, dan perut. Mungkin kalau yang perut itu tuh maksudnya ini ya Bang Sandi, kalau misalnya saya nih gitu jalan-jalan di supermarket terus kayak udah otomatis aja gitu ngambil produk pembersih misalnya gitu kan, Dia atau udah nggak pakai mikir lagi, udah langsung gitu, udah kayak oke, gitu udah. sampai kayak Nur istri saya itu, saya suka tanya gitu, itu buat apa? Terus dia baru mikir, ya ini perlu, pokoknya dia udah merasa benar aja, ini perlu kok. Kenapa gitu? Ya dia udah nggak tahu kenapa dia ngambil barang itu gitu. Beli dia udah nggak tahu, dan dia udah nggak lihat harga, dia udah nggak lihat kegunaan, itu secara otomatis. Dan Tesla udah mencapai itu. Brand Tesla udah mencapai gitu. Orang kalau ditanya beli mobil electric car di Amerika, ada beberapa brand ya. Tapi begitu ditanya Tesla, kenapa ya? Nggak tahu, keren aja gitu loh. Jadi jawabannya mungkin dia harus merasionalisasi kenapa dia pilih Tesla gitu. Karena itu dia lakukan secara almost natural, almost automatic gitu, Mbak Putri. Ya. Nah, itu dia tuh yang susahnya, apalagi buat yang pemula nih, ke Mbak Ala lagi ya. Karena kan kadang-kadang kita tuh, aduh boro-boro mikirin produk branding gitu ya. Ya yang penting jualan dulu deh, ibaratnya gitu ya, dalam tanda kutip ya, tes dulu deh gitu. Karena kan justru nggak tahu gitu pertanyaan basic question-nya tuh apa nih gitu ya, yang kira-kira kita bisa tahu tadi kan. Karena kan kalau misalnya tadi ada tips-tips yang mungkin Mas Aidil juga sempat mention bahwa kita harus ngobrol sama customer, nah tapi kita belum punya customer gitu, belum ada yang bisa sekali gitu ya. Gitu. Itu gimana Mbak gitu, untuk menyingkapi hal ini gitu, khususnya buat teman-teman yang baru memulai usaha ataupun lagi pivoting di masa pandemi seperti ini. Iya betul. Aku selalu kalau coaching ya, benar sih yang tadi dibilang mengenai vision, mengenai purpose. Ini mungkin aku sedikit boleh share screen Mbak Putri, kalau bisa dijadiin co-host. Ini aku jadi langsung tiba-tiba pull aku punya slide aja biar teman-teman paham nih ya. Oke, cool. Alright, this one. Nah, ini sebenarnya ada sebuah framework ya, dan ini sebuah framework yang sangat menarik yang waktu awal kita bikin Binar ini kita sangat menggunakan hal ini gitu, karena benar banget di saat kita mau, ada sih orang-orang yang membuat brand tapi juga dia tuh nggak tahu kayak ujung tujuannya mereka ini mau kemana gitu. Dan buat aku visi itu tuh sangat amat penting, karena kayak waktu aku sebelum di Gojek dan aku setelah di Gojek itu rasanya beda banget kerja sebagai employee ya. Kenapa? Karena waktu di Gojek gitu ya, aku benar-benar tahu nih, ini gerbong kereta ini mau dibawa kemana tujuannya gitu. Dan kalau dulu mungkin apa ya, kayak foundernya tuh nggak sering menceritakan kita ini tujuannya mau kemana. Nah, kalau Nadim itu dia itu sering banget ngomongin tujuan kita tuh mau kemana. Jadi semua orang di dalam gerbong itu juga paham kita mau jalan kemana gitu. Dan aku juga selama menjadi CEO, tahun kedua itu aku kehilangan tujuan sebenarnya. Akhirnya juga orang yang ada di dalam gerbong aku itu juga pada bingung gitu. Ada satu yang tujuannya ke Rawamangun, yang satu ke Depok gitu kan. Jadinya kan beda jalan gitu. Nah, jadi sebuah brand itu harus memiliki visi juga yang sangat penting gitu. Kalau aku kadang
kadang-kadang banyak ngeliatin corporate yang udah gede-gede, visinya tuh become the world best apalah gitu kan, bank in the world misalnya gitu, atau best bank in Southeast Asia gitu. Tapi that's not the vision gitu. Nah, ini cara kita waktu itu menemukan visi dan ini kita ya, brand purpose kita. Ini aku pakai dari salah satu konsultan di Singapura ya. Jadi namanya Init Motion, ini bisa di googling juga. Nah, ada segitiga di sini yang even mereka tuh nggak bilang customer itu sebagai customer, tapi people we serve gitu. Karena ini benar-benar based on human centric design nih. Mereka yang ngedesain framework ini. Nah, mungkin aku langsung cerita ke sini. Ini cerita menarik banget, studi kasus mengenai Harley Davidson dan Airbnb. Nah, kita kalau ngelihat ya Harley Davidson ya, itu marketnya tuh ketahuan banget. Mereka itu nge-tap market yang pria di umur yang sekitaran 40-an ke atas. Yang sebenarnya apa yang mau mereka tap nih, people we serve, men who strive for more freedom. Karena orang-orang di umuran yang 40, mereka tahu masalahnya apa. Mereka tuh lagi ngerasa kayak, oh hidup saya udah gini-gini aja, ya kan. Hidup saya udah sangat stabil, dan mungkin saya butuh sesuatu yang lebih nih di hidup saya. Gitu. Akhirnya itulah human truth ya, kalau kita lihat di sini yang poin di atas. Ini dia bisa menemukan feeling dari orang-orang tersebut gitu, yang sebenarnya tadi udah kita bahas ya gitu. Nah, ini Harley Davidson ini human truth-nya adalah masculinity being challenged gitu. Dan akhirnya brand point of view-nya adalah men are born to be free gitu, dan akhirnya produk truth-nya mereka adalah beast on the wheel gitu. Nah, ini kalau kita ngelihat yang Airbnb, human truth-nya a traveler who seek authentic journey. Di mana Airbnb itu dulu menemukan kita tuh kalau misalnya traveling, kita cuman ada hotel-hotel yang mahal. Orang-orang yang mampu doang yang bisa traveling. Dan akhirnya konsep dari rekreasi itu yang sebenarnya adalah gimana kita bisa merasakan experience di kota atau negara tersebut, itu nggak ada gitu kan. Nah, jadi dia itu mau mengembalikan hal itu, dan human truth ini nggak semua orang itu setuju gitu. Ada orang yang memang tidak klop dengan human truth ini, dan itulah branding, itulah sebuah produk. Ada orang yang suka, ada pasti juga yang nggak suka juga gitu. Nah, ini kita harus benar-benar menemukan si human truth ini. Nah, ini oret-oretan waktu kita bikin brand purpose-nya Binar gitu, kayak kita punya apa yang C-nya di sini, brand point of view kita, kayak kita bilang collaboration versus competition, karena nggak semua orang setuju dengan collaboration. Ada orang yang memang senengnya competition gitu kan, tapi kalau di sini kita collaboration gitu. Nah, ini hal-hal yang mungkin nggak semua orang itu setuju dengan kita, dan itulah value proposition dari brand kita. Itulah yang akan ngebawa kayak sesuatu yang berbeda, kayak tadi yang diceritain sama Bang Sandi tentang Apple gitu kan. Nggak semua orang suka sama Apple juga gitu kan, dan it's okay gitu. Nah, ini Airbnb akhirnya dia punya brand point of view-nya adalah belong anywhere. Jadi orang di saat traveling dia harus merasakan bahwa ini adalah tempat saya yang baru gitu. Dan Airbnb's mission is to help create a world where you can belong anywhere and where people can live in a place instead of just traveling to it gitu. Nah, makanya Airbnb benar-benar dia menciptakan sebuah experience yang sangat amat baru, yang benar-benar kayak out of the box dari yang udah ada gitu. Mungkin sedikit ini aja sharing aku, Mbak Putri. Aduh, keren banget sih Mbak Ala, itu benar-benar eye-opening banget gitu ya, bahwa memang ketika kita tahu tadi kan, itu berarti kan keywordnya tuh brand purpose gitu ya Mbak ya? Betul banget. Ketika kita tahu bahwa dan ternyata ya memang ya nggak harus semua orang suka gitu kan ya sama brand kita ini gitu. Kita nggak harus membuat everybody accept our brand. Justru itu ada keunikannya gitu ya Mbak Ala ya.
Iya. Jadi tadi framework itu bisa digunakan untuk orang-orang yang baru mau memulai brand, yaitu temukan dulu visionnya, tujuannya kemana gitu. Dan again, tadi kan di framework itu juga ada people we serve-nya kan, siapa nih target market, atau kalau kita lebih spesifik ke personanya ya. Kayak tadi kan, kalau mungkin Harley Davidson bisa bilang dia target market dia yang umuran 40 ke atas, tapi lebih spesifik lagi personanya Harley Davidson ini adalah orang-orang yang memang sedang kehilangan kegantengannya gitu, kalau gampangnya tuh kayak gitu. Akhirnya orang-orang yang sedang merasakan itu, akhirnya dia mencari kegantengan baru gitu kan, dengan dia naik motor Harley Davidson. Bahkan sekarang itu orang pakai kaosnya Harley Davidson aja tuh udah ngerasa jauh lebih ganteng gitu dibanding cowok-cowok yang lain gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya, Mbak. Semacam jadi booster ini ya, apa ya, aduh kalau lagi pengen ala-ala maco itu udah emang kepikirannya Harley Davidson sih. Betul. Ala anak motor silakan, itu sudah banyak perlengkapan gitu kan. Nah, makanya tadi aku bilang bukan lagi target market tapi persona, yang lebih tepat lagi persona gitu. Orang yang seperti apa yang kita targetkan gitu. Mungkin kalau Binar kayak bukan orang yang sudah sangat mengerti digital gitu kan. Memang umurannya misalnya umuran 21 tahun, tapi yang lebih ke arah yang mereka ini masih bingung arahannya kemana gitu kan. Oke. Dan khususnya di pandemi ini, apa yang Binar lakukan? Jadi kita memang banyak shifting ya, terutama kita sebenarnya ada banyak business model di Binar, bukan cuma satu doang. Yang paling utama adalah kita punya bootcamp. Bootcamp program kita itu kan sekitar 4-6 bulan. Dan kita lihat nih selama beberapa tahun ke belakang, ada yang kita sebut juga barrier to entry gitu kan. Barrier to entry di saat orang membeli produk kita. Ini juga aku baca buku judulnya Biology, ini juga bagus banget. Biology-nya tuh buy ya, B-U-Y gitu. Buy, beli gitu. Dan di situ diajarin juga di saat kita mau membuat sebuah produk, kita harus memikirkan step-step pemikiran orang itu di saat mau menentukan gue mau beli. Itu apa aja sih consideration-nya mereka, tahapan mereka sampai ke hook dengan produk kita gitu kan. Dan waktu ya kita selama ini punya Akademi Bootcamp, dan ternyata orang untuk nyampe beli Akademi Bootcamp ini ada beberapa entry barrier yang cukup besar, yaitu salah satunya adalah komitmen time, ya kan? Karena harus komit selama 4 bulan atau 6 bulan gitu. Akhirnya mereka untuk masuk itu yang kita sebut, jadi kita punya mapping produk kita juga, mana yang low barrier entry, mid barrier entry, high barrier entry gitu. Nah, yang bootcamp ini adalah yang high barrier to entry, yang orang harus komit, terus tiket size-nya juga lumayan mahal gitu kan. Dan akhirnya di saat pandemi ini terutama kita mengeluarkan produk yang untuk nge-boost consideration-nya mereka dengan mengeluarkan produk yang lebih low barrier entry. Di mana kita sekarang punya semacam kayak masterclass gitu, namanya Binar Insights, ini cuma selama 3 hari. Ini benar-benar ngajarin hal-hal yang masih basic lah gitu. Nah, ternyata setelah kita ngeluarin produk ini, orang fase consideration-nya itu ke-boost, langsung dia nggak pakai mikir lagi untuk beli yang bootcamp kita gitu. Itu salah satu yang paling besar yang kita lakukan sekarang ya. Jadi si Binar Insights ini branding baru, produk barunya di Binar, dan ternyata ini juga yang banyak ngasih kayak insights untuk produk bootcamp kita, yang produk utamanya kan memang bootcamp itu. Insights-nya dari sisi siapa nih customer mapping kita yang benar-benar emang follower setia dan memang beneran beli produk kita. Karena customer mapping ini juga penting gitu, karena ada aja nih kayak customer yang follow terus, tapi dia memang belum saatnya beli. Nah, tapi orang yang kayak gitu, itu juga nggak boleh kita tinggalin. Karena contohnya ya di Binar, misalnya kayak
anak yang baru lulus SMK, mereka mungkin belum punya buying power, ya kan? Nah, ini orang-orang yang seperti ini kita terus maintain sehingga nanti suatu saat nanti kayak 3 tahun setelahnya akhirnya mereka punya buying power. Dan itu yang namanya customer mapping juga gitu kan. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini kita tawarkan produk yang lebih low barrier entry tadi gitu untuk mereka mencoba, ya kan. Dan akhirnya mereka udah benar-benar jatuh cinta nih sama Binar dan akhirnya benar-benar mereka ngerasa kayak dan karena kita edukasi juga ya, jadi di Binar tuh benar-benar kayak community-nya tuh kencang banget gitu, ngerasa kayak gue tuh alumni Binar lah, itu sebuah kebanggaan buat mereka gitu. Ini juga yang memang kita maintain gitu ya, karena jadi kita memang ya dari awal kan mungkin brandingnya mungkin dari personaku juga ya, yang karena emang udah lama di industri digital gitu kan. Jadi di saat mereka itu masuk dan dulu juga itu kan kita scholarship tuh programnya. Jadi tuh buat mereka masuk ke Binar itu adalah sebuah hal yang sangat eksklusif dan itu yang membuat kebanggaan itu gitu kan. Jadi ya kurang lebih begitulah Mbak Putri. Panjang jadi ngomongnya. Nggak apa-apa, Bala. Senang banget kita dengerin ininya, experience dan juga apa yang sudah dilakukan sama Binar Academy gitu ya. Oke, terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, karena waktunya sudah harus masuk ke sesi tanya-jawab, ke Mas Aidil lagi. Nah, kalau tadi itu tadi kan ceritanya Binar Academy di masa pandemi, dari Mas Aidil boleh juga diceritain gitu ya. Mungkin ada sebuah aha moment ataupun sebuah pembaharuan ataupun tadi experience dari Kaizen Room di tengah pandemi seperti ini gitu, Mas Aidil. Baik, Mbak Putri. Aku lihat Mbak tadi share screen. Aku boleh ikutan share screen juga nggak? Karena tadi Mbak Putri juga sempat singgung tentang why gitu ya. Wait, ini aku masih boleh, sudah dijadikan fokus. Baik, bentar. Oke. Tadi sempat disinggung teman-teman oleh Mbak Putri tentang why dari Mas Yasa Singgi ya, Mbak Putri ya waktu itu ya. Tentang why. Bagaimana ternyata teman-teman semua harus menemukan si why-nya ini untuk proses brandingnya. Sebelum nanti saya juga senggol apa yang diperbaharui di Kaizen Room, teman-teman mungkin ada pertanyaan bagaimana caranya saya menemukan why-nya ini sebenarnya. Jadi ini adalah sebuah konsep leadership communication dari Simon Sinek. Nanti teman-teman boleh juga searching di YouTube, ada dari Simon Sinek gitu di tahun 2009, disampaikan ternyata ada 3 circle yang perlu teman-teman lewati. Tapi biasanya kita memulai sesuatu atau bahkan menyampaikan sesuatu dari bagian what atau dari bagian terluarnya ini dulu. Misalnya ternyata saya memiliki produk atau teman-teman yang baru mulai nih, saya punya produk baju kantor. Bagaimana ternyata saya melakukan brandingnya? Biasanya yang teman-teman semua lakukan saat pertama kali coba untuk jualan adalah saya list warnanya apa aja, ukurannya apa aja, bisa dikirim kemana, ada lengan panjang atau lengan pendek, dan sebagainya. That's what gitu. Tapi ternyata dari Golden Circle ini teman-teman semua perlu melakukan penyampaian dari bagian why-nya. Reason-nya apa? Kenapa akhirnya jualan baju kantor ini? Kenapa ternyata teman-teman semua jualan produk yang akan disampaikan? Dan itu yang ternyata nanti akan menjadi acuan dari proses brandingnya. Sebelum nanti teman-teman lihat berbagai macam hal yang di piramid sebelumnya disampaikan oleh Mbak Ala gitu ya. Terus bagaimana cara menemukan why ini? Proses penyampaian why hari alasan kuatnya, value-nya apa, purpose-nya apa. Jadi kalau memang tadi misalnya saya jual baju kantor dengan berbagai macam warna, berbagai macam ukuran, lengan panjang, lengan pendek, kalau ternyata disampaikan dari why, sederhananya saya cuma ucapkan seperti ini. Jika ya Mas Kemal atau teman-teman semua yang lain ingin tetap tampil trendy, fashionable, stylish saat di kantor, kami punya produknya. Karena itu adalah why-nya. Harapan saya sebagai pemilik produk, sebagai pemilik brand, saya mau teman-teman semua terlihat trendy, terlihat fashionable, terlihat stylish jika menggunakan produk ini. Gitu. Nah, itu yang ternyata perlu dicari. Ini coba akan saya lewat beberapa. Dan
Ya, ini adalah sebuah konsepnya. Bagaimana teman-teman semua tahu apa yang dipercaya dan menyampaikan ke customer-nya, menyampaikan ke nanti pelanggannya, kira-kira keyakinan kita itu akan brand kita seperti apa, disiplin tentang prinsipnya, value-nya, kekuatannya, apa sebenarnya yang kita punya, habis itu baru deh bagiin what-nya. Apa sebenarnya kita spiritnya tuh lewat apa. Jadi kurang lebih kalau memang ternyata dikerucutin gitu ya, modelnya kayak gini, dari why kita tahu dulu alasannya, habis itu ke how itu adalah prosesnya, dan what adalah resultnya. Mas, aku masih belum ngerti gimana cara bagi why-nya. Ini saya cepetin aja karena waktu juga terbatas buat teman-teman semua tanya jawab. Ini di screenshot, coba dijawab. Kira-kira saya jualan produk atau saya memulai produk A untuk apa? Dimana untuk ini adalah kontribusinya teman-teman. Kontribusinya supaya apa, dan dampak ini adalah apa yang nanti akan dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya atau oleh audiensnya itu sendiri seperti apa gitu. Jadi saya jualan baju kantor untuk apa dan supaya apa. Ini adalah konsep sederhana, model sederhana. Jadi nanti kalau teman-teman semua juga mau baca bukunya, ada buku dari Simon Sinek itu namanya Find Your Way. Nanti silakan di searching aja. Kurang lebih yang digambarkan tuh seperti ini. Nah, yang akhirnya Kaizen Room juga jalani sekarang, kita juga melihat kebutuhan, kita juga melihat dari problem-problem yang dialami oleh beberapa mahasiswa nih, mereka-mereka yang ternyata belajarnya di rumah, mereka-mereka ternyata kebingungan, Kak, aku udah mulai jenuh di rumah, aku nggak ngerti belajarnya gimana, dari pagi sampai sore isinya webinar mulu. Saya kayak cepat banget waktunya habis 1 hari dan lain-lain. Tapi saya juga butuh nih pendapatan, uang jajan, dan sebagainya. Karena itu mulai bulan Agustus besok, ini sebenarnya belum kita launch, di mana teman-teman semua bisa mendaftarkan dirinya untuk menjadi konten kreator. Nah, di situ akan kita bimbing, akan kita arahkan bagaimana menulis, bagaimana ternyata teman-teman semua create video, foto, dan lain-lain. Tetap akan kita kurasi pada akhirnya. Cuma ini untuk sebagai program internship-nya mahasiswa pada akhirnya. Selesainya, gimana Mbak Putri? Kaizen Room ini kan, ya iyalah Iya. ya. Aku mau daftar. Gitu. Iya. Jadi melihat kondisinya sekarang, banyak juga enggak deh, kita juga nggak bohong, banyak dari teman-teman yang memang bagaimana caranya saya bisa memberi dampak, bagaimana caranya bisa influence. Oke, kita mulai dulu karena dari Kaizen Room sendiri seperti tadi disampaikan oleh Mbak Ala, dari Biner Academy pun ada beberapa bisnis model, kami pun ada beberapa bisnis model, kami juga menerima semacam job untuk urus konten biasanya, untuk urus konten. Nah, dari sini kita juga ngelihat kenapa kita yang ngurusin, kenapa kita nggak ngasih kesempatan mereka-mereka yang ada di belakang untuk belajar. Sementara kita ajarin dulu, yang pada akhirnya mereka nanti juga terjun seperti itu. Sederhananya sih itu yang, karena Mbak Putri saya yakin udah panik karena waktunya udah mau habis. Tapi sederhananya ini, jadi harapan saya teman-teman semua bisa mengetahui why-nya dengan menjawab apa yang ada di sini. Untuk apa kontribusinya dan supaya apa dampak yang akan teman-teman semua buat. Itu sih Mbak Putri, terima kasih banyak. Enggak, saya nggak panik kok, santai. Oh gitu. Saya pikir diburu-buru. Enggak, tenang aja Mas Aidil. Oke, kita masih ada waktu kok. Oke. Insight yang sangat menarik, dan itu tadi langsung di screenshot gitu ya, karena benar-benar bisa langsung dioret-oret ya di kertas gitu ya, mau berapa kali juga bisa tuh ya teman-teman ya semua. Oke, Mas Aidil, Mbak Ala, dan Bang Sandi, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini sudah ada pertanyaan dari Fauzi ya. Beliau bertanya, halo, Rumah Siap Kerja mau bertanya, dalam profesional berkarya, apakah branding perlu dibuat awareness setiap hari? Karena aku punya prinsip, jadikan bekerja adalah berkarya. Maka untuk menjadi profesional, apakah harus berkarya setiap hari agar bisa terbentuk branding, terutama di industri korporasi? Terima kasih. Ya, ini nggak ngasih tahu nih mau nanya kemana. Mungkin Bang Sani boleh jawab dulu? Kalau dengan konsep Kaizen ya berkarya itu setiap detik, bukan setiap hari, karena life is a continuous improvement program. Jadi gimana caranya kita terus bermanfaat. Jadi tetap semangat untuk Fauzi. Saya yakin kalau kita selalu punya komitmen untuk terus memperbaiki diri kita, branding kita juga akan terangkat naik, karena you also have a personal branding issue. Jadi selain daripada branding perusahaan kita juga sebetulnya di dalam keseharian kita itu lagi membranding diri kita sendiri.
Nah ini yang harus jadi catatan buat Fauzi dan teman-teman, karena jika seandainya kita bukan entrepreneur dan nggak punya produk atau jasa yang dijual, ya kita menjual diri sendiri, karena life is about selling. Ada bukunya sih, dan ada yang udah jadi film. Filmnya itu yang main Tom Cruise, Jerry Maguire. Oh, itu. Jerry Maguire. Iya, tahu. Silakan nonton, karena life is about selling yourself. Iya. Gitu Fauzi ya. Jadi ya diri kita sendiri aja nih memang representasi diri kita sendiri, itu kita juga harus membuat brand citra diri kita juga gitu ya. Walaupun nggak ada produk gitu. Jadi harus setiap detik Fauzi ya. Oke. Ada yang mau ditambahin nggak dari Mbak Ala atau Mas Aidil terkait pertanyaannya ini? Mas Aidil silakan, aku terakhir. Gantian. Kirain Mbak Ala open mic saya deh gitu. Jalan. Branding dibuat awareness tiap hari. Saya setuju dengan Bang Sandi sebenarnya. Jadi untuk Fauzi sendiri, bagaimana caranya untuk saya menjaga brandingnya, atau bagaimana saya menjaga si awareness-nya biar orang-orang tahu saya bisa apa, saya punya apa, unggulnya saya apa. Ya, life is about selling. Jadi temukan dulu aja sebenarnya apa sih yang mau disampaikan oleh Fauzi dari dirinya sendiri aja, dari dirinya sendiri dulu. Jadi itu yang akan terlihat sebenarnya orang-orang lain. Misalnya ternyata dari teman-teman semua ngegalau mulu setiap malam minggu, ngegalau mulu setiap Jumat malam dan seterusnya. Itu tanpa disadari, itu brandingnya teman-teman loh. Akan diomongin juga sama teman-temannya, ketemu sama idol yang mana sih? Idol yang posting galau mulu. Nah gitu tuh. Jadi dijaga juga konsistensinya, apa yang teman-teman semua share, itu adalah brandingnya teman-teman. Apa yang teman-teman semua share, itu adalah brandingnya. Jadi tolong dijaga. Bukan berarti pura-pura ya. Bukan berarti ternyata, aku ingin dilihat baik. Aku share hal-hal yang menarik, ambil quote-quote dan sebagainya. Tapi tetap jadi diri sendiri, temukan dulu unggulan dirinya itu apa, yang pada akhirnya awareness itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi, happiness-nya dulu, bener. Jadi mau sukses, sebenarnya di sini kan banyak banget pertanyaan, Mas, aku mau sukses itu gimana caranya? Happy dulu. Apapun itu konsepnya, senang dulu, bahagia dulu, yang pada akhirnya itu akan jadi alasan bangun setiap pagi. Nah itu tadi kayak Zen juga improvement. Bagaimana ternyata teman-teman semua setiap pagi melek, setiap pagi bangun udah tahu tujuannya. Saya pribadi dapat tujuannya saya atau dapat prinsipnya saya itu di tahun 2017 sebelum akhirnya bikin Kaizen. Jadi ada buku dari Prof. Nat Kasali, itu bukunya Self Driving. Di sana saya dapat satu quote nih, Mbak Putri. Quote itu bahasa Minahasa, Manado lebih tepatnya. Sito Timo Tumauto. Mungkin ada yang pernah dengar, yang dimana artinya ternyata setiap hari kita bangun, setiap pagi kita bangun, tujuannya cuma satu. Bagaimana ternyata teman-teman semua bisa menjadi berkat bagi orang banyak, bagaimana teman-teman semua bisa memanusiakan manusia lainnya. Dan itu branding yang perlu teman-teman semua ciptakan. Itu sih, Mbak Putri. Mbak Ala, gantian. Oke, Mbak Ala, ada yang mau ditambahkan? Iya, mungkin aku men-summarize aja ya. Jadi the first step is knowing yourself, knowing your weakness and your positiveness-nya, apa yang udah bagus gitu. Dan kalau dulu juga tim aku nanya kayak, aku bagusnya di sini tapi aku kurangnya di sini. Justru you need to challenge yourself. Misalnya kayak aku kurang bagus untuk nge-lead orang, so then you need to challenge yourself in your weakness gitu kan. Dan itu yang pertama, know yourself yang paling penting gitu. Dan knowing yourself is about self awareness juga gitu. Kadang-kadang kita juga nggak tahu kayak kita lagi sedih atau lagi kesel atau lagi bahagia gitu. Karena ini yang tadi udah disinggung juga sama Mas Aidil gitu. Nah, untuk kita bahagia, pertama kita harus be aware of ourselves dulu. Karena kalau banyak orang yang mental health issue itu di saat dia itu nggak tahu sebenarnya dia lagi sedih. Karena simple, kayak masalah mental health itu adalah masalah sama kayak badan kita. Kalau kita nggak tahu kita pusing, kita nggak bakalan pergi ke dokter atau nggak bakalan ngambil obat sakit pusing gitu kan. Nah, sama aja. Makanya self awareness itu penting untuk knowing yourself juga. Yang kedua adalah, kalau aku istilahnya adalah nabung experience gitu. Kayak meaning that
kita harus mengisi diri gitu. Mengisi diri bukan selalu kayak datang ke webinar atau banyak-banyakan baca buku. Not like that gitu. Experience meaning knowledge plus experience. Karena kalau kita terus-terusan ngisi diri dengan knowledge juga, akhirnya nggak ada yang kita connect dots-nya yang tadi udah kita omongin dari tadi gitu ya. Karena kita bisa menerima knowledge itu di saat kita punya experience yang relate sama kita. Jadi banyakin experience-nya, minta kerjaan lagi yang baru sama bos gitu, bukan di saat kita dikasih kerjaan malah nanya kayak ini gajinya berapa. Karena kalau kita udah punya experience yang banyak, itu justru nanti yang bikin harga kita tuh mahal. Ibaratnya kayak investasi gitu kan. Nah, itu nabung experience ya, hashtagku nabung experience. Yang ketiga ya benar yang tadi Mas Aidil bilang juga, just be yourself gitu. Jangan juga jadi fake karena mau nge-branding hal-hal yang bagus gitu. Kayak aku, brandingku juga kayak ya aku selalu jadi diriku sendiri aja, kayak kalau ngomong ceplos-ceplos gitu. Terus kayak aku tuh nggak serius-serius banget juga orangnya gitu kan. Ya itu sih kira-kira. Dan mungkin yang terakhir tadi kan mengenai berkarya ya. Kalau aku juga punya konsep, kadang-kadang orang nanya, lu hobinya apa sih selain di luar kerjaan? Hobinya mikir buat Binar gitu. Karena Binar is my life purpose is my work gitu kan. Jadi I never separate between my life and my work, because my work is my life and that's my life purpose gitu. Itu aja sih Mbak Putri. Terima kasih. Aduh teman-teman, itu kayaknya itu udah tingkatan passionate banget kalau Mbak Hala tuh ya, sampai hobinya ngapain waktu lo mikirin Binar. Oh baik. Biasanya kan kalau orang nonton drakor gitu kan ya, apa yang lain-lain, main mabar mungkin nih buat yang anak-anak muda gitu kan ya. Nah gitu ya teman-teman. Nah tapi ya tadi menarik banget ya soal nabung experience itu, karena memang terlalu banyak kan kita karena ikut webinar, ikut pelatihan gini, tapi itu dia kalau kita nggak aplikasikan ya kan, hanya menjadi bank data aja gitu ibaratnya. Iya, betul banget. Kan kita juga nggak akan dapat experience ya teman-teman ya. Gitu. Yes. Oke. Kita lanjut lagi nih, ada ini menarik nih, dari kelompok Tani Hutan Kumbang nih. Buat Bang Sandi nih, selamat malam, salam rimba, salam lestari. Waduh. Salam rimba, salam lestari juga ya. Salam lestari. Inilah kawanku, datang kemari untuk perubahan. Oke, sebentar. Jangan dinyalakan dulu ya. Ini salam lestari, hati-hati nih, karena ini merupakan persaudaraan antara antara pelaku-pelaku pecinta alam yang ingin melestarikan sungai-sungai dan alam-alam dan hutan-hutan. Seru banget ini, saya mah setuju banget. Oke, ini nanyanya gini ya. Kita kelompok tani yang saat ini membuat suatu produk olahan makanan yang baru merintis. Oh, maksudnya itu menjelaskan. Kita kelompok tani yang saat ini membuat suatu produk olahan makanan yang baru merintis. Masukan dari Bang Sandi, langkah awal untuk produk kami seperti apa? Bagaimana caranya bersaing dengan market leader yang memang sudah lebih dahulu terkenal? Gitu. Oke. Pertama, bergabung dengan RS Kawan. Salam lestari. Dan kedua adalah terus berinovasi, bahwa produk kita memiliki satu diferensiasi, dan terus menurut saya ya harus ada kolaborasi, karena intensi kita untuk pembangunan yang berkelanjutan. Wah, ini teman-teman keren banget nih, kayaknya di pinggir sungai nih ya bro ya, Bro Adam Yanuar nih kayaknya lagi nongkrong di ini nih di Sungai Ciliwung. Jadi itulah 3 hal yang menurut saya menjadi kunci agar produk kita akan selalu menjadi winner. Karena di tengah pandemi ini ada 6 tren besar yang menurut saya kita harus sama-sama meyakini sebagai unstoppable major global trend. Pertama adalah revolusi daripada big data. Produk kita harus
mampu untuk memasukkan revolusi big data ini dalam proses kita menciptakan nilai. Kedua, yang kita sebut sebagai digital disruption. Jadi produk kita mau nggak mau keniscayaan itu adalah masuk ke dalam ekosistem digital. Ketiga, nah ini teruntuk COVID-19 ya. Jadi kalau boleh tadi share screen lagi sedikit tentang COVID-19 kepada brand. Teman-teman RS kawan, aku pengen share sama teman-teman Adam Yanuar dan teman-teman bahwa ternyata di tengah COVID-19 ini, pandemi, brand ini sangat terdampak secara kuat dan ekstrim. Jadi 49% brand itu terdampak secara kuat dan ekstrim. Dan kalau di total digabung dengan yang moderat itu hampir 94%. Nah, kalau kita lihat yang paling menjadi prioritas daripada brand dan produk kita adalah mampu untuk menyampaikan pesan, konten, dan kampanye terkait dengan pivot atau adaptasi kita dalam keadaan COVID-19. Ini secara mayoritas 53% menjadi prioritas. Dan yang kedua adalah merealokasi sebagian daripada sumber daya dan infrastruktur untuk meningkatkan kesiapan kita menghadapi situasi pasca pandemi COVID-19 untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dan terakhir, di slide terakhir ini catatan buat kita. Mungkin next slide. Oke. Jadi harapan dari konsumen setelah COVID-19 ini menarik nih, karena konsumen kita semakin meningkatkan harapan dan ekspektasi lebih tinggi lagi. Jadi setiap brand haruslah mampu untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk memenuhi harapan dan kriteria yang sangat tinggi dari segi safety, yaitu keselamatan, kesehatan, health, dan kebaikan kita. Nah, ekspektasi yang paling tinggi brand across kategoris, karena ini kita bicara kesehatan, asuransi, makanan dan minuman, barang-barang konsumsi, healthcare, kesehatan dan wellness, dan juga banking. Nah, tadi saya sudah sebutkan 3 unstoppable trend, yaitu digital disruption. Saya sebutkan juga adalah mengenai big data revolusi, dan karena kita bicara dengan salam lestari, yang paling juga sangat menjadi unstoppable trend itu, yaitu yang ketiga adalah isu lingkungan, terutama alternatif energi. Nah, itu 3 dari 6, 3 lainnya nanti saya sampaikan nanti pada saat kita kumpul di Sandi XRS Katok berikutnya. Jadi saksikan 3 tren selanjutnya. Jadi untuk Mas Adam Yanuar dan teman-teman, salam lestari. Waduh, oke, thank you Bang Sandi. Salam lestari ya teman-teman. Pantesan itu dari tadi aku juga perhatiin nih Mas Adam rame bener gitu. Oh ternyata ini dari kelompok tani hutan kembang. Oke. Kumbang, maaf salah. Oke, satu lagi ya, mohon izin nih ya, walaupun waktunya sudah habis sih sebenarnya, tapi satu lagi karena tadi saya janji 3 pertanyaan. Satu lagi ini untuk Mbak Ala. Jadi boleh dijawab, jangan terlalu panjang ya Mbak Ala, mengingat waktunya sudah mepet banget. Jadi siap. Ini dia bilang ini, dari Rosma Yunaria, kapankah waktu yang tepat dari managing low barrier entry ini perlu diperhatikan? Apakah sejak awal pengembangan brand atau ide harus sudah dipikirkan? Kemudian, apakah ada referensi bacaan terkait customer mapping? Gitu. Iya, oke. Sebenarnya
yang tadi aku pikirkan, yang tadi aku contohkan adalah di saat kita menciptakan produk yang baru untuk entry barrier yang lebih rendah gitu ya. Tapi ini kalau kita lagi ngomongin tentang investor ya, karena nggak banyak juga investor venture capital terutama yang seneng kalau kita punya banyak produk atau bisnis model yang berbeda-beda. Karena aku juga di Mandiri Capital juga kan, jadi bisa ngasih insights dari sisi investor lah ya gitu. Dan Binar juga selalu di challenge gitu, kayak kamu mau fokus di produk yang mana gitu. Jadi sebenarnya untuk menciptakan low barrier entry ini nggak melulu harus menjadikan itu sebuah produk yang dimonetize, tapi bisa juga menciptakan sebuah activation marketing yang bisa jadi bentuknya itu gratis gitu. Kayak dulu sebelum yang tadi aku ceritain tentang Binar Insights, kita juga punya namanya Binar Connect, di mana di situ orang juga udah bisa experience cara kita untuk mengajar itu seperti apa gitu kan, konten-konten kita seperti apa gitu. Jadi itu juga bisa dicoba. Jadi nggak melulu harus bentuknya sebuah produk baru, bisa jadi menjadi activation marketing baru. Gitu sih Mbak kira-kira. Dan kalau ditanya kapankah waktu yang tepat, di saat kita mau nge-growth hack. Jadi growth hack itu adalah sebuah istilah untuk kita itu nge-scale our marketing gitu. Misalnya kayak, kok marketing kita numbers-nya nggak naik-naik nih gitu. Kayak customer kita numbers-nya nggak naik-naik. Nah di saat itulah kita udah mesti memikirkan gimana nih cara nge-hack growth kita ini gitu. Dan again kalau ngomongin investor ya, investor itu nggak suka sama growth yang fluktuatif. Kita suka benar-benar yang at least nambah misalnya 2 customer aja gitu ya sebulan, daripada numbers-nya turun gitu. Atau nah terus kalau stagnan juga nggak begitu suka gitu. Jadi mendingan kayak nambah 1 atau 2 daripada turun atau stagnan. Itu yang perlu diperhatikan kalau misalnya ke depannya memang mau respond dari venture capital. Terus buku tentang customer mapping ya. Mungkin kalau specifically ke customer mapping lebih ke persona-persona tadi kali ya. Itu sebenarnya ada teorinya, ada di design thinking juga. Terus ada mungkin kalau referensi buku tentang produk bisa baca Hook Model by Nir Eyal. Tulisannya HOOKED gitu, atau bisa join ke Binar Insights kita, karena kita di situ banyak banget tuh ngomongin marketing, ngomongin digital marketing. Barusan aja kita hari ini ngomongin tentang growth hack tadi gitu, dimana kita ngeliatin tuh satu persatu journey-nya customer, dan di setiap journey customer itu kadang-kadang ada mereka itu turun. Jadi misalnya kayak orang mau beli Akademi Bootcamp-nya Binar nih, dia mesti ngelewatin journey, dia mesti register, mesti download app. Nah itu tuh kita liatin setiap funnel-nya. Pas yang nge-download app misalnya per hari itu 1.000 orang. Kemudian yang register itu pasti ada drop off-nya kan. Nah di drop off itu kita dari yang download 1.000, mungkin yang register cuma 500. Nah di gap ini kita ngeliat nih, apa yang salah dengan registration kita? Misalnya sesimpel kayak buttonnya nggak kelihatan misalnya gitu, atau linknya nggak kelihatan gitu. Nah itu yang namanya growth hack itu banyak sih di Binar. Kita ada kelas Binar Insights yang banyak banget ngomongin tentang itu. Itu aja Mbak Putri. Oke, thank you Mbak Ala jawabannya, Mas Aidil, Bang Sandi. Terima kasih sekali sesi kita pada malam hari ini. Rasanya pengen lebih lama lagi, tapi karena waktu sudah terbatas, sudah habis, jadi kita harus mengakhiri. Terima kasih teman-teman RS-kawan yang sudah bertanya. Nanti kalau perlu mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang belum terjawab gitu ya, silakan langsung tuh ke Instagramnya Mbak Ala ya, Instagramnya Mas Aidil, mungkin di DM gitu. Apa Instagramnya? Boleh tahu nggak? Instagramku Alamandas pakai S, atau di Akademi Binar juga bisa. Oke, Mas Aidil? Aidil WJ,
atau kayak Zenroom, langsung aja nanti. Iya. Oke. Terima kasih ya Mas Aidil, Mbak Ala, Bang Sandi. Terakhir boleh dong closing statement dari ketiga narasumber kita nih pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Ala, Mas Aidil, as always very insightful. Mbak Putri luar biasa, dan buat semua teman-teman yang sudah tergabung, mari kita gunakan kesempatan ini untuk terus meningkatkan kualitas dari keterampilan kita, dan sesi bersama RSK malam ini saya semakin yakin kita punya peluang di tengah pandemi COVID-19. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa menangkap apa yang diinginkan oleh pasar, dan kita bisa ciptakan produk, jasa, dan branding yang kuat untuk mendukung kewirausahaan kita. Sukses untuk teman-teman, mari kita pulihkan Ibu Pertiwi. Oke. Terima kasih Bang Sandi. Mas Aidil, silakan. Baik, jadi buat teman-teman semua, nggak usah buang-buang waktu, dan yang penting sih jangan takut mimpi. Mimpinya gratis sebenarnya, cuma jangan pakai mata tertutup. Kita tetap persi mimpi pakai mata terbuka, biar terjadi mimpinya. Karena sosok yang teman-teman semua idam-idamkan di masa mendatang, sosok suksesnya teman-teman semua di masa depan, itu adalah apa yang teman-teman semua perjuangkan di masa kini. Saya cuma mau bilang itu aja. Jadi tetap fight dengan tujuannya, dengan bisnisnya. Jika memang masih ada kendala dan sebagainya, ya namanya juga bisnis, nggak mungkin nggak ada kendalanya sama sekali. Dinikmati saja dan terus scale up, ya pada akhirnya teman-teman semua akan menghadapi berbagai macam perubahan, dan kita harus adaptif dengan itu. Terima kasih banyak Mbak Putri, Bang Sandi, Mbak Ala. Oke, terima kasih Mas Aidil. Silakan Mbak Ala. Iya, mungkin aku masih berhubungan dengan pandemi ini ya. Justru aku di education online ini kita kerasa banget, justru kita tuh salah satu industri yang sangat berdampak positif, karena sekarang itu student binar bootcamp kita itu ada datang dari 35 kota yang berbeda di seluruh Indonesia. It won't happen if this pandemic doesn't happen gitu kan, karena orang harus datang ke site kita kalau dulu gitu. Dan justru ini yang benar-benar menjadi sebuah visi dan misi binar dari awal, karena kita yakin bahwa Indonesia ini kekuatannya itu justru ada di kota-kota kecil. Karena kita tuh benar-benar luas banget, dan selama ini mungkin kita banyak fokus di kota-kota besar, opportunity adanya di kota besar, dan akhirnya kita melupakan kota-kota kecil, yang padahal kalau kota-kota kecil di Indonesia ini bisa juga naik, otomatis ekonomi Indonesia secara makro itu akan naik juga gitu. Dan kota kecil kita ini banyak banget, jadi kalau digabungkan itu menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Jadi teman-teman yang sekarang mudah-mudahan ada banyak dari kota-kota lain selain di kota besar Jakarta, Medan, Surabaya gitu, tetap terus semangat, karena kalianlah yang akan menggerakkan roda ekonomi Indonesia. Dan juga dengan pandemi ini, justru ini adalah kesempatan besar kalian bisa connect dengan, ya kayak orang-orang kayak kita ini di Jakarta. Sekarang kalau dulu saya mau speech itu harus terbang dulu, capek-capek gitu ke Medan gitu kan. Sekarang within like 2 hours saya bisa ngomong sama teman-teman di seluruh Indonesia gitu kan. Jadi jadikan kesempatan ini justru menguatkan kita semua, bukan melemahkan kita. Itu aja Mbak Putri. Terima kasih banyak. Oke, tepuk tangan dulu semua teman-teman. Aduh keren banget. Terima kasih. Itu banyak banget yang bilang terima kasih semua. Pak Sandi, Kak Ala, Kak Aidil, RSKawan atas materi sharing hari ini. So inspiring. Iya, terima kasih juga teman-teman ya sudah meluangkan waktunya di malam hari ini, malam Minggu lagi ya, gitu ya, untuk join di sebuah webinar yang sangat insightful. Terima kasih sekali RSK ya, Bang Sandi. Terima kasih. Dan ini tuh sebenarnya by the way ini minggu terakhir loh Bang Sandi. Bang Sandi tahu nggak sih? Sedih nih. Ya makanya aku menyisakan 3 tren yang unstoppable, global, and major itu untuk RSK supaya bisa melanjutkan dengan mencari sponsor baru. Biar penasaran.
biar penasaran dan ya kita bisa ngelanjutin RSK Sandi Talk ini, dan salam lestari. Oke. Iya teman-teman ya, jadi doain aja semoga tuh ya, semoga Bang Sandi dan Sandi X RSK Talk ini bisa kembali lanjut, karena sebenarnya ini adalah minggu terakhir di series 8 kali kita sudah setiap seminggu sekali berkumpul seperti ini gitu ya. Jadi it's such an honor for me to join. Wah, saking semangatnya Mbak Putri ke cut off, tapi saya sebagai supir tembak akan menutup perjumpaan kita dengan foto-foto. Silakan teman-teman rumah siap kerja, foto-foto Mbak Ala, Mbak Aidil, Mas Aidil, RSK, Yosafat. Siap Yosafat? Siap, Pak. Oke, count please. Oke, Maaf. teman-teman semua. Oh iya. Hai, I'm back. Sorry, tiba-tiba mati ya. Tuh kan memang kayaknya nggak redo deh. Ini selesai nih ya. Sandi X RSK Talk nih. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita tutup kita mau foto bersama dulu ya. Udah foto belum tadi? Ini udah saya Belum, Mbak. ambil. Saya udah ambil ininya, kendalinya, mikrofonnya kan sudah saya ambil. Terus saya udah foto sekali. Jadi I'm doing part of your job. Jadi P-nya digeser-geser sedikit lah ke sini. Jangan dikantongin semua. Waduh, mohon maaf ya. Oke, jadi udah foto? Udah lah bro. Udah. Belum, Mbak. Oh belum. Udah gini. Udah apa belum nih? Ya udah. Belum, Mbak. Belum di count. Kalau belum silakan atuh dari tim pelaksana. Silakan ya sahabat. Iya, oke. Teman-teman semua nyalakan kameranya ya. Kita hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terakhir ya, teman-teman. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih ya semuanya. Buat Mas Aidil, Mbak Ala, dan Bang Sandi, boleh silahkan kalau mau pamit duluan, boleh aja, karena setelah ini kita cuma mau memberikan pertanyaan giveaway dulu. Jadi sekali lagi, semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Buat Bang Sandi. Ya. Terima kasih banyak Mbak Putri, Bang Sandi. Makasih banyak. Sampai ketemu lagi. Sukses. Terima kasih. Terima kasih semua Mbak Putri. Kasihan Mbak Putri struggling. Bye-bye Ala dan Mbak dan Thank you Mbak Ala. Adil. Makasih We banyak. love you all. Sukses RS kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa soalnya gitu. Thank you. Apa lagu? Haji Matabur. Tak ya baru Matabur. Halo, perlu diulang apa enggak tadi? Ya, saya Putri Dwiandari pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Sampai jumpa di event RSK selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, teman-teman. Sampai jumpa.